Hai, welcome back to my channel. Balik lagi dengan Maya di sini. Teman-teman, kali ini pembahasannya agak sedikit berbeda dari biasanya karena di video kali ini aku membahas tentang buku anak. Nah, jadi buku-buku ini aku beli itu agak kalap ya sebetulnya untuk anak aku. Ini adalah buku-buku augmented reality. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan buku augmented reality itu? Jadi ini adalah buku-buku yang biasanya tuh berisikan informasi untuk kita download dulu gitu ya aplikasinya. Sesudah di-download dari smartphone, kemudian kita tinggal arahkan smartphone-nya ke buku tersebut, dan di setiap halaman yang ada hologramnya itu dia akan muncul objek yang bisa bergerak atau bersuara. Nah, buku ini tuh workbook ya teman-teman, dia semuanya dalam bahasa Inggris dan di setiap halamannya itu berwarna. Dia cukup tebal juga halaman dalamnya gitu ya, bagian isinya. Jadi cukup aman dan harusnya cukup awet kalau kita kasih ke anak-anak kita. Dan ya, ini yang aku tunjuk itu adalah hologramnya yang tadi aku bicarakan tentang AR atau augmented reality itu. Jadi kalau ada logo itu, maka di setiap halamannya itu dia akan muncul objek yang bisa bergerak dan bersuara. Nah, teman-teman, buku ini sebenarnya dulu adalah terobosan dari Book Bad Wolf ya. Jadi diluncurkan di tahun 2019. Nah, tapi karena pada saat waktu baru diluncurkannya itu harganya masih cukup mahal. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu BBW, ini BBW itu tidak diadakan di setiap saat, tapi biasanya dia akan ada tahunan. Dan biasanya akan bergilir di setiap kota ya, itu dulunya. Dan ketika masa pandemi ini, dia membuka bazar online-nya itu di Tokopedia. Nah, karena aku juga baru mencari informasinya tentang BBW itu di Instagram baru kemarin-kemarin ini, jadi aku nggak tahu nih buku-buku augmented reality yang keluaran ini tuh masih ada di BBW atau enggak gitu ya. Dan sekarang mereka lagi libur, jadi nggak bisa dicek juga. Di Februari awal baru dia akan buka. Jadi kemarin itu aku cari online dan aku dapat harganya mulai dari 40.000 aja teman-teman sampai dengan 75.000. Nah gitu ya. Jadi buku yang kepengen banget ya aku beli itu adalah si Goldilocks ini. Sebenarnya lebih ke penasaran buku tentang apa sih Goldilocks ini gitu. Dulu waktu kecil belum pernah baca. Karena aku juga sangat suka banget ya sama storybook gitu. Aku suka banget sama yang namanya buku cerita. Dan emang kepengen banget menurunkan hal tersebut kepada anak aku. Jadinya aku beli cukup banyak bukunya gitu ya untuk yang augmented ini. Biar anak aku juga ada minat baca gitu ya. Karena ini bukunya juga cukup baru ya hitungannya. Maksudnya kita bisa lihat ada objek yang bergerak berhubungan dengan buku gitu. Nah, itu tadi aku tunjukin, itulah hologramnya yang bisa kita lihat. Nah, jadi di setiap lembaran yang kita lihat ada logonya seperti itu, maka dia akan muncul gitu ya, kayak objeknya bisa bergerak dan bersuara. Dan itu anak aku excited banget. Untuk beberapa bukunya ini baru beberapa kali aku bacain dan dia tuh sudah cukup hafal gitu ya. Karena memang sebenarnya ini juga udah sering ada ya cerita-ceritanya di YouTube atau buku-buku lain yang memang bukan augmented juga gitu sebetulnya. Nah, untuk bukunya selain yang Goldilocks tadi, aku sebetulnya pengen banget juga beli itu adalah ini ya, Little Red Riding Hood gitu. Nah, ini semuanya augmented kecuali satu buku. Nah, ini tuh aku salah sebetulnya. Jadi aku pikir ini adalah buku augmented juga yang judulnya Roar, karena memang dia ada ya. Tapi ternyata enggak. Ini hanya buku tentang kayak suara hewan dari yang paling besar sampai yang kecil gitu ya. Jadi dari singa sampai ke tikus. Dan ini sebenarnya untuk 1 tahun ke atas. Jadi memang agak nggak matching untuk anak aku yang udah umur 4 tahun. Tapi ya nggak apa-apa sih, karena berhubung memang dia juga pakai bahasa Inggris di dalamnya. Jadi ya udah masih tetap bisa dipakai gitu, walaupun memang ya hanya untuk pengenalan aja, jadi terlalu ringan sekali menurut aku ya, karena ya cuma gini aja, inilah isinya gitu teman-teman. Jadi ya kayak ya monkey, terus kemudian ada goat, ada bear, cat, frog gitu-gitu. Hanya seperti itu aja gitu. Jadi
Satu buku itu aja yang aku salah beli. Untungnya hanya 40.000, jadi nggak terlalu rugi-rugi banget sebetulnya. Dan ada satu buku yang memang aku khusus beli banget gitu ya, karena aku pengen hadiahin untuk anak aku. Dia addicted to Frozen. Jadi ini bukunya augmented juga, dan dia happy banget. Ini bukunya baru nyampe kemarin dan udah aku putarin sekali, dan aku sempat bacain juga. Tapi menurut aku buku ini agak cukup berat gitu ya, karena dia sebenarnya isinya agak panjang gitu. Jadi berbeda dengan yang lain. Buku Frozen ini dia ceritanya cukup panjang, dan kalau untuk anak yang sekitar 4 tahunan atau 3 tahunan kayaknya masih agak cukup panjang gitu ya untuk dia baca atau kita bacakan. Tapi ya nggak apa-apa sih, kita bacakan aja biar lama-lama dia terbiasa, karena menurut aku kayaknya ini lebih cocok untuk anak yang di atas 6 tahun gitu teman-teman ya. Jadi seperti ini, dan dia itu punya 10 kalau nggak salah 10 seri gitu ya, dan aku beli sekitar 7. Jadi memang cukup kalap, tapi ya begitulah karena aku memang suka banget sama buku dan memang kepengen banget beliin gitu ya untuk anak aku, jadi seperti ini. Nah, untuk buku ceritanya sendiri ya teman-teman, untuk hologramnya itu di dalamnya itu hanya ada sekitar 5 atau 6. Jadi cukup berbeda sebetulnya untuk yang counting sama alfabet. Jadi teman-teman bisa lihat nanti dia juga punya seri untuk belajar berhitung dan abjad gitu ya. Nah, kalau untuk yang counting sama alfabet ini teman-teman bisa lihat ini tuh dia di tiap 2 lembar sekali itu dia ada hologramnya. Jadi kalau teman-teman yang kepengen ngajarin anaknya dalam bahasa Inggris untuk alfabet dan berhitung, menurut aku buku ini recommended untuk beli. Apalagi harganya juga mulai dari 40.000 aja. Ini nggak di setiap toko sama ya teman-teman. Aku kebetulan dapat di toko yang murah, jadi aku cari yang paling murah di Shopee. Dan dapat dua-duanya ini di harga 40 ribuan. Jadi senang banget karena kalau di toko lain ada yang sampai harganya itu 100-an. Jadi ada yang jual cukup murah dan ada yang tetap jual dengan harga yang mahal. Nah, di sini nih teman-teman bisa lihat yang alfabet sama yang counting itu. Tadi aku bilang bahwa di hampir tiap 2 lembar dia akan ada kode hologramnya itu. Tuh. Nah, dan ini bagus banget ya. Jadi benar-benar yang membuat anak itu sangat tertarik sekali untuk mencoba belajar gitu ya. Jadi bisa melihat gitu, dan nanti di tiap yang objek bergeraknya itu yang si augmentednya itu, dia tuh nanti bisa anak disuruh ngikutin gimana sih kamu kalau menulis angka 2 ikuti titiknya gitu-gitu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi recommended banget buat teman-teman yang mau ngajarin anaknya alfabet sama counting. Cuma satu menurut aku ya, teman-teman harus bisa kasih waktu gitu ya. Maksudnya karena ini kan berhubungannya juga dengan smartphone, tidak full buku banget, tapi dia correlated sama smartphone. Jadi baiknya memang dibatasi untuk waktunya. Jadi ada kalanya kita hanya membacakan bukunya aja, nggak harus dengan smartphone-nya juga gitu. Dan teman-teman yang penasaran, sebenarnya bukunya ini kalau yang cerita itu tentang apa sih gitu. Nah, aku akan buat reviewnya, tapi lebih kayak ngebacain versi dongeng gitulah ya teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat nanti di tiap judulnya itu akan aku upload, tapi bukan di YouTube aku, melainkan di YouTube channelnya anak aku. Jadi itu bisa jadi review untuk teman-teman yang pengen beli. Kira-kira bukunya itu menarik gak sih untuk dibeli atau sesuai gak sih untuk anak kalian. Nah, ada satu buku yang aku bela-belain banget beli di harga 75.000. Itu adalah ini, I Love My Mommy. Jadi buku ini itu mengajarkan tentang anak untuk mencintai mamanya gitu ya. Jadi dari masing-masing karakter hewan itu dia akan ada kenapa dia mencintai mamanya. Nah, seperti ini. Contohnya ya di halaman yang pertama ini teman-teman bisa lihat, I love my mommy because in the morning she wakes me with a kiss and says, "Wakey wakey, rise and shine. All the moonbeams are in the jar."
Nah, seperti itu teman-teman. Nanti di tiap halamannya itu akan ada tulisan yang menyatakan hewan-hewan itu kenapa mereka mencintai mamanya gitu ya. Jadi ada karakter hewan, ada orang hutan, ada kucing, kemudian ada tupai, lalu ada dog juga nanti di bagian belakang teman-teman bisa lihat. Nah, ini tupai. Jadi masing-masing dengan alasannya sendiri-sendiri kenapa mencintai mamanya. Nah, ini lalu juga ada teddy bear in the kitchen making pizza with her mommy. Nah, jadi I love my mommy because she gives me dough to pizza for dinner and we sing. Eating pizza so much fun. Yum yum yum. Lalu ada koala, ada penguin. Ya, seperti itu karakter-karakternya gitu ya. Jadi bisa untuk ngajarin anak kita untuk mencintai mamanya. Kenapa sih dia bisa mencintai mamanya? Karena alasan apa gitu. Dan ini juga ada Three Little Piggy. Ini sebetulnya cerita yang cukup populer ya untuk di kalangan anak-anak dalam versi bahasa Inggris menurut aku. Nah, jadi ini kumpulan buku-buku dongeng yang aku beli dalam bahasa Inggris, yang aku dapetin dengan harga yang sangat murah, setengah harga aja, kecuali satu buku itu. Tapi ada juga buku yang aku beli dengan harga 55.000 ya Mom. Jadi memang dia cukup bervariasi tergantung dari tokonya. Nah, nanti aku akan taruh di description box untuk nama-nama tokonya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang kepengen beli buat anaknya, bisa langsung diklik aja. Ini aku beli dicampur ya dari Shopee dan Tokopedia, nggak semuanya dari Shopee. Jadi lihat mana yang paling murah gitu. Jadi sepinter-pinternya kita nyari aja. Dan untuk teman-teman yang nggak bisa beli karena kesulitan gitu ya, misalkan ongkos kirimnya jatuhnya malah lebih mahal daripada biayanya, itu aku akan taruh juga dongengnya gitu ya, karena aku bacakan satu persatu judulnya di YouTube channel anak aku. Jadi cekidot aja ya. Nanti videonya itu akan aku taruh linknya di video ini. Jadi buat teman-teman sekalian bisa langsung dilihat aja kalau aku sudah membuatnya. Oke, itu aja video dari aku. Semoga cukup berguna dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya. So, thank you for watching. See you again in my next video. Bye.